Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa Jakarta. Kali ini Up Close and Personal Podcast spesial merayakan Hari Natal tahun 2023. Enggak kerasa ya Bu? Iya, sudah setahun ya. Sudah mau setahun, sudah mau lewat nih ya Bu. Boleh. 2023 gitu ya. Sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024, tahun Tuhan yang baru. Puji Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang kingdom culture yang masih akan diteruskan juga untuk episode ke depan ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema Natal dari Menara Doa Jakarta, Marriage of the Lamb. Ya, masih dengan narasumber kita Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Eka. Shalom semuanya. Iya Bu, Natal tuh kan seharusnya membahas kelahiran nih ya Bu ya. Iya. Membahas tentang Tuhan Yesus yang lahir di palungan, jadi anak bayi gitu ya, jadi baby gitu ya. Tapi kenapa Menara Doa Jakarta memilih tema Marriage of the Lamb atau kalau bahasa Indonesianya pernikahan anak domba gitu ya Bu? Iya. Kenapa tuh Bu? Kami tidak hanya memilih dari tema-tema ya, tapi semuanya saya dapat dari Tuhan ya. Nah, selama ini seumur saya dari kecil ya sudah boleh dibilang berapa kali kita merayakan Natal, isinya adalah selalu Tuhan Yesus baby di palungan sebagai Tuhan yang lahir di palungan, juru selamat seperti itu. Sedangkan usia saya tambah naik, tambah tua, tapi kenapa babynya Yesus tetap baby. Ya? Nah, dari sini yang saya dapat dari Roh Kudus pengajaran adalah bahwa seusiamu bertambah seharusnya pengenalanmu akan Tuhan Yesus pun harus bertambah. Kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus hanya sekedar baby yang di palungan, Tuhan Juru Selamat yang lahir setiap tahun Desember kita rayakan birthday-nya, happy birthday-nya, tapi di palungan tetap baby terus, kita tidak akan mengenal Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Dengan berjalannya usia kita tadi katakan Beka tambah cepat tambah ini, berarti kan usia kita bertambah. Iya betul. Nah kalau usia kita bertambah tapi pengenalan kita akan Kristus Yesus tidak bertambah, atau apalagi hubungan kita dengan Yesus Kristus tidak semakin dalam, jadi buat apa kita merayakan Natal? Iya sih. Hanya sekedar mendapat hadiah atau bahkan sekarang ya maaf ya, kayaknya Natal ini sudah menjadi internasional banget dan everybody celebrate about Christmas. Di mana saja, tempat mana saja, tempat perbelanjaan, mall, toko, hotel atau di mana saja mereka nggak segan-segan pasang tuh pohon Natal. Nggak sengaja kita hari ini ada di sini ya, tapi ya, mereka tetap hias itu ya. Jadi ini hanya sekedar seperti holiday, event holiday ya, musim liburan. Jadi mereka hanya rayakan begitu saja. Tapi mereka tidak mengenal Yesus loh. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang seharusnya adalah gereja Tuhan, yang harus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, nggak hanya di palungan, nggak hanya sekedar juru selamat, nggak hanya sekedar kita mengatakan dia raja damai begitu saja. Kalau hanya sampai di situ, mau sampai kapan? Sedangkan Tuhan berkata waktunya dia sudah sangat dekat. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan kau mau nyampaikan apa, engkau mau berbicara apa kepada kami? Tentunya ada rentetan tema-tema ya di Menara Doa yang sampai akhirnya untuk Desember adalah Marriage of the Lamb, yaitu perkawinan anak domba. Jadi artinya Tuhan menyampaikan hubunganmu dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu harus bertumbuh, bertumbuh. Kalau cinta kita pertama mula-mula kita mungkin sebagai anak, ya, dan Tuhan sebagai juru selamat kita, penolong kita. Itu harus berkembang, harus bertumbuh. Kalau memang itu adalah firman Tuhan, itu adalah benih ilahi. Benih itu kan ada tumbuh, ada pertumbuhannya. Dan setiap hari disirami, setiap hari kita beribadah,
bergereja atau bergaul dengan Roh Kudus, memuji Tuhan, berdoa. Nah, itu kan seperti air yang menyirami sehingga tumbuh. Iman percaya kita tumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan tumbuh, iman kita kepada Tuhan semakin dewasa, semakin dewasa. Nah, seperti pertumbuhan seorang gadis dari kecil, baby, anak perempuan baby, kemudian bertumbuh menjadi anak remaja yang perempuan, yang cantik, yang ini bertumbuh lagi menjadi young, ya, dan menjadi dewasa. Nah, kalau sudah dewasa tentunya hubungan itu kan nantinya dia harus masuk ke suatu jenjang dalam kehidupan, yaitu dia harus masuk dalam pernikahan. Yeah. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh. Nggak bisa kalau hanya kita sebagai anak saja. Atau kita pengen, aku mau jadi anak saja. Kita kan pernah jadi anak, sampai sekarang juga anak. Tapi kita nggak bisa tinggal di anak yang usia 5 tahun kan. Yeah. Kita tetap jadi anak, tapi walaupun usia kita sekian, tetap kita menjadi anak. Tetapi hubungan kita dengan orang tua pasti harus bertumbuh, berbeda. Ya, demikian juga dengan kita dengan Bapa di surga, tetap kita jadi anak. Tapi Bapa menghendaki hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itu bertumbuh. Nggak hanya sekedar Tuhan juru selamat, penolong, ya kan, sahabat, ya, tetapi masuk dalam mempelai. Ya, di mana hubungan mempelai itu adalah hubungan yang paling tinggi. Ya kan, kalau cuman pacaran aja belum dikatakan intim. Ya, tapi kalau mempelai atau sudah menjadi suami istri itu berarti intim banget seperti itu. Nah, ini yang saya dapat pegang. Ya, mempelai Kristus menjadi the king's wife ya Bu. Yes. Raja daripada raja di atas segala raja. Itulah kenapa ada marriage of the Lamb, karena before itu ada kita mempersiapkan diri menjadi king's wife ya Bu ya. Banyak orang yang masih mungkin ya asing dengan terms ini gitu. Cewek mau cowok jadi wife-nya Tuhan gitu ya. Nah itu gimana Bu? Supaya nih yang mendengarkan Up Close and Personal Podcast nih tahu nih ya. Karena belum semuanya gitu ya mendengar istilah ini gitu ya. Aku pun selama bertahun-tahun hidup di dunia gitu ya, baru kali ini aku dengar gitu. Dan awal-awalnya masih nggak terima karena aku masih nganggep aku anak, aku bukan ini, aku nggak mau gitu jadi istri gitu ya. Aku mau jadi anak aja dah gitu. Tapi ternyata kan tadi yang Ibu bilang yang teratas itu adalah menjadi mempelainya dia gitu ya. Dan kita itu harus bertumbuh, kalau nggak bertumbuh jadinya stunting dong ya, jadinya ya itu stuck di situ-situ aja gitu kan, nggak mungkin. Sedangkan Tuhan maunya yang paling ini adalah menjadi mempelainya dia. Nah itu gimana tuh Bu buat mungkin para pendengar Up Close and Personal Podcast yang belum mengerti tentang King's Wife gitu ya, menjadi istri raja, menjadi mempelai Kristus. Nah gimana tuh Bu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam Marriage of the Lamb? Ya. Nah ini pernah nggak saya memberikan ini, nanti BK tayangkan kali atau gimana caranya? Ya, ini tentang sistematika kerajaan Allah. Ya, ketika manusia diciptakan pertama kali dalam keadaan yang mulia ya, sama serupa dengan gambar Allah. Kemudian akibat kejatuhan manusia begitu dalam sekali di sini. Nah, kita perlu salvation. Nah, disinilah Tuhan Yesus lahir. Ketika kita jatuh dalam kegelapan ini, sudah terpisah dengan Allah Bapa. Disinilah Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk ke dunia lahir. Nah, disinilah kita memperingati Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana ketika kita menerima Dia, kita beroleh salvation, keselamatan. Nah, ini level di sini, anak tangga di sini keselamatan, kita menerima keselamatan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari iblis. Lalu kita menerima Roh-Nya yang kudus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia diberikannya benih ilahi, yaitu Roh Allah, dan dipenuhi lebih lagi, dicurahkan lebih lagi. Artinya di sini kita mulai bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita hal-hal tentang Tuhan Yesus, yang mana di sini kita blank, hilang. Udah lupa nih karena akibat itu. Nah, di sini diingatkan lagi Roh Kudus yang mengajarkan. Kemudian nggak cukup di sini dengan kita terus bergaul, berdoa, tapi kita dinaikkan lagi di mana divine healing and blessing, yaitu manusia roh kita itu dipulihkan lagi, diutuhkan. Yang kita merasa
rusak, yang kita ingat kita masa lalu kita. Nah, ini kalau kita ingat di sini masa lalu kita, di sini mudah banget kembali lagi ke sini. Saya pernah di sini juga diingatkan betapa saya jatuh di sini. Kayaknya begitu masalah gini, enak di sini lagi deh, balik lagi, gampang banget mau jatuhnya. Tapi Roh Kudus yang menahan saya, Roh Kudus yang menolong saya. Jangan, karena kamu tujuan Tuhan menyelamatkan kamu bukan untuk jatuh kembali, tapi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk kita naik sini, di mana kita dipulihkan. Jadi image kita mulai dikembalikan lagi, diingatkan lagi kita ini adalah goalnya adalah untuk Tuhan Yesus. Dipulihkan, ada divine healing and blessing, diberkati roh, jiwa dan tubuh kita. Nah, di sini ini enaknya. Karena kalau sudah menerima divine healing and blessing, manusia kita rasanya sudah nyaman, sudah dapat semua berkat Tuhan, yang sakit dipulihkan, semuanya ngalami di sini. Tetapi di sini ternyata bukan end of our journey, bukan terakhir, tapi kita harus naik lagi, karena ini harus sama levelnya ketika kita diciptakan semula, dan Tuhan Yesus di sini, dan Tuhan akan menjemput kita di level yang terakhir, yaitu second coming, yaitu menjadi mempelai Tuhan, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, ini nanti bisa dibagikan kepada saudara semua. Nanti bila saudara membutuhkannya, ini saudara bisa kontak ke hotline ya, nanti akan dibagikan. Seringkali kita berhenti di sini, Beka. Saya juga, Beka juga pernah saya berhenti di sini. Tapi kemudian tahun 2001 Tuhan membawa saya untuk naik lagi. Nggak cukup di sini. Saya nggak hanya cukup jadi best friend-nya Tuhan. Tuhan tuh best friend-ku. Nggak cukup dia adalah Tuhanku, juru selamatku. Tapi saya harus menjadi mempelainya, dan Tuhan Yesus adalah mempelai pria saya. Di mana harus menjadi satu. Itu yang diinginkan. Kalau di sini kita untuk menjadi satu, masuk di dalam Tuhan, itu adalah kesukaran. Karena di sini masih banyak akunya kita. Egonya kita masih banyak. Kebutuhan kita masih banyak di sini. Tapi kalau sudah sampai di sini, kita sudah tidak memiliki kebutuhan lagi, tapi kebutuhannya Tuhan yang kita utamakan. Kebutuhan Tuhan yang kita penuhi. Kalau di sini kita minta kebutuhan kita dipenuhi Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku di sini. Tapi di sini, Tuhan apa yang kau butuhkan? Apa yang bisa kau miliki dari aku? Apa yang, ya semuanya pasti. Maksudnya apa yang bisa saya berikan kepadamu? Nah, itu di level sini. Seperti seorang tunangan. Rasul Paulus berkata ya, di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus 11 ya. Ya. Mungkin BK bisa membacakannya, 2 Korintus 11 ayat 1 kali ya. Ayat 1 dan 2. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa ia telah melakukan kepada jemaat Korintus ya. Silakan BK. Ayat 2 ya. Ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, pertunangkan di sini memang tradisi Yahudi, pertunangan itu sudah sesuatu yang sah, ya. Sudah dianggap sebagai suatu pernikahan. Kita ingat juga saat ini juga kita tadi berkasih singgung tentang bayi Yesus, tentunya kita tidak lepas ingat juga tentang Maria dan Yusuf, di mana mereka juga bertunangan. Tetapi ketika diketahui bahwa Maria mengandung, Yusuf mau menceraikannya karena mereka walaupun tunangan mereka sudah sah. Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa dia telah mempertunangkan kamu di situ jemaat Korintus, demikian juga kita semua ini dipertunangkan oleh Roh Kudus kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita ini sudah masuk dalam satu jenjang pernikahan. Walaupun belum bertemu muka dengan muka, itu sudah sah. Supaya kita kembali menjadi satu. Ya, jangan kalau tadi dilanjutkan di ayat yang ketiga, jangan seperti manusia Hawa yang disesatkan oleh iblis ya, dengan tipu muslihatnya. Tetapi biarlah kita kalau kita menjadi satu dengan Kristus, menjadi perawan suci, ya, kita nggak akan disesatkan. Kalau nggak salah kemarin ya kita bahas tentang nabi-nabi palsu. Nah, ketika kita menjadi satu dengan Kristus, maka kita tidak akan bisa disesatkan. Kita masuk dalam Kristus dan Yesus di dalam kita. Nah, itu di level mempelai. Kita tidak akan bisa disesatkan dan kita tetap terus berdiri menanti kedatangan Tuhan. Di level ini pun kita sudah dalam posisi marriage, dalam sudah posisi pernikahan.
sudah terikat gitu ya, diikatkan gitu ya, seperti tadi kata Rasul Paulus. Nah ini lagi ya Bu ya, ada beberapa polemik lagi gitu ya, yang bilang kalau kita ini adalah body of Christ, tubuh Kristus gitu ya. Jadi ketika kamu dibilang kamu mempelai, ya itu bukan pribadi lo masing-masing, misalnya BK sendiri atau ibu sendiri atau siapa sendiri, tetapi satu kesatuan Bu. Sehingga nanti pas Tuhan Yesus datang, ya itu bareng-bareng lah. Jadi bukan si aku, si dia, si ini, si itu gitu. Nah, ada juga polemik seperti itu yang berkembang gitu ya Bu ya, yang cukup membingungkan gitu ya. Nah, ini gimana sih gitu kan, konsepnya gimana ya gitu ya, yang membuat sempat bingung juga gitu ya kan. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Apakah memang gitu ya, mempelai itu adalah ya saya si BK sendiri, ibu sendiri, lalu nanti ada yang si A, si B, si C sendiri gitu, atau memang kita bagian gitu dari semuanya? Nah itu gimana tuh Bu? Aku juga bingung soalnya gimana nih gitu, atau gimana gitu. Mempelai Kristus itu adalah tubuhnya Kristus. Kalau kita saya pernah baca nggak ya di dalam Efesus 6 ya, bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti diumpamakan hubungan suami dengan istri. Ya, menjadi satu tubuh Kristus. Kita semua adalah satu tubuh Kristus dan kita semua adalah mempelai Kristus. Itu jawabannya. Ya. BK, engkau adalah tubuh Kristus, betul? Bait Allah itu kan? Nah, BK bait Allah, saya bait Allah. Terus siapa lagi nanti bait Allah? Di situ ada roh Allah. Nah, ini akan menjadi satu. Jadi saya harus mempelai, bukan bagian. BK juga bukan bagian. Demikian juga tubuh Kristus. Kita bukan bagian dari tubuh Kristus. Kita anggota dari tubuh Kristus. Perbedaannya adalah kalau kita itu bagian dari tubuh, ini tangan tidak bisa berkata tangan kanan bagian daripada tubuhku. Tangan kiri adalah bagian dari tubuhku. Enggak. Tangan kanan anggota tubuhku, tangan kiri anggota tubuhku, kaki kanan pun demikian anggota tubuhku. Yang bisa berkata bagian itu kalau misalnya tangan kanan itu putus, kemudian diganti dengan tangan yang palsu. Nah, tangan palsu itu adalah bagian dari tubuh orang yang tangannya putus itu. Jadi kalau menyatakan dirinya adalah bagian dari tubuh Kristus, berarti dia adalah palsu. Karena tubuh anggota tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, terikat menjadi satu. Kalau dia sudah menamakan diri bagian, berarti dia mau lepas. Tidak ada ikatan. Oleh karena itu, kita dikatakan tubuh Kristus satu. Walaupun Rasul Paulus mengajar, walaupun dari yang kecil kuku ini pun tetap anggota daripada tubuh Kristus. Kalau ada kaki yang sakit, jari kaki yang sakit, pasti sekujur tubuh juga akan merasa sakit. Betul. Gigi sakit nih, Mega pernah nggak sakit gigi? Pasti semuanya sakit semua kan? Semuanya ikutan sakit kan? Lalu bisa nggak gigi ini berkata, udah deh, gua pergi sendiri ke dokter gigi, lu kepala di sini aja, kaki di sini, gua pergi ke dokter gigi. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Berarti kamu ke dokter gigi akan didorong, akan disupport oleh bagian tubuh, bukan bagian anggota tubuh yang lain, betul nggak? Iya. Ya demikian juga. Kita sebagai mempelai Kristus, ini semua mempelai Kristus dan semua adalah anggota tubuh. Itu diumpamakan oleh Tuhan seperti tubuh manusia yang diciptakan ini. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Dan terikat dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mereka memiliki suatu karunia talenta menyanyi, suara di mana adanya suara tuh? Di sini kan? Di sini. Kemudian mereka berkata, aku mau nyanyi ya, kaki diam aja di rumah. Aku mau nyanyi ini ke menara, kaki dan tangan di rumah aja biar suaraku aja. Nggak bisa kan? Kabur jemaatnya. Cuma setengah. Iya kan? Jadi artinya tidak bisa lepas dari kesatuan tubuh ini. Demikian juga mempelai Kristus ini. Semua ini mempelai Kristus. Nanti akan menjadi satu. Jadi satu mempelai Kristus satu. Mempelai Kristus satu. Tapi ada BK, ada saya, ada Nasya, ada Pak David, ada Pak Eras, ada semua. Itu jadi satu. Dan semua ini bukan bagian mempelai Kristus, tapi anggota tubuh Kristus. Anggota yang mana? Apakah kepala, apakah tangan, apakah kaki, apakah jari kuku? Nggak masalah, yang penting anggota tubuh Kristus.
itu sangat berarti bagi Tuhan. Itu menjadi utuh. Iya betul ya Bu. Tapi persiapannya tetap pribadi lepas pribadi. Harus dong ya, pribadi. Bukan kan, rombongan gitu siap-siap. Nggak bisa, karena Tuhan akan berurusan dengan setiap personal pribadi. Each person, ya, karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang masing-masing. Dan dia ini sedang memperbaiki bait Allah ini. Ini harus bersih dulu. Ya, nggak bisa ikutan dong gitu, tapi kita di sini lagi kotor, nggak bisa. Nah dia akan berurusan untuk membersihkan each person dulu masing-masing. Yang bersih, yang sudah utuh ini akan ngumpul, akan jadi satu, otomatis ya ada terikat. Tapi ada yang bandel, ada yang menyatakan dari aku bagian kok, aku sudah bersih kok, nggak usah dibersihin lagi. Dia akan memisahkan diri. Nah itu nggak akan jadi masuk dalam mempelai atau tidak menjadi masuk dalam tubuh Kristus Yesus. Jadi seperti itu ya Bu, sebelum kita mengadakan ya nanti diadakan pesta pernikahan anak domba ya sebagai tubuh Kristus ya, kita harus mempersiapkan diri itu each person ya Bu ya, bukan rombongan kita bareng-bareng yang satu ini tetapi harus masing-masing whole penuh gitu ya Bu. Betul, tetapi artinya bukan individu juga, bukan egois, karena kita ini semuanya terikat dengan tali kasih, terikat dengan darah Yesus Kristus, terikat dengan syaraf-syaraf kalau tubuh ya, itu terikat, nggak bisa pisah-pisah. Gue ya udah kalau gitu aku siapkan sendiri, nggak bisa, harus sama-sama. Artinya sama kesatuan seperti itu. Iya, ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya betul sekali, kesatuan daripada tubuh Kristus ya Bu ya. Oke. Untuk Marriage of the Lamb itu ada di Wahyu ya Bu, 6 ayat Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 gitu ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus ya Bu. Jadi ini udah di surga nih ya Bu ya. Iya. Perkawinan anak domba ya. Iya tentunya, pastinya udah di surga. Waktu kemarin tanggal 17 di Menara kita merayakan Natal ya. Di situ saya sudah jelaskan, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas sedikit lagi di sini bahwa memang sebelum dari hari perkawinan tersebut, tadi saya katakan di level ini kita sudah menikah, artinya sudah terikat. Nah, kalau kita di sini masih suka bebas ini jalan-jalan, tapi kalau sudah sampai di sini harus terikat, nggak bisa nggak. Memang akhirnya banyak orang yang nggak mau masuk di level ini karena terikat BK. Kalau di sini bisa kemana-mana, kalau di sini kegiatannya kerjaannya nunggu menanti terikat ya kan. Sama seperti kalau di bawah sini nih anak gadis nih. Ya, bisa lari sana, lari sini, tengok sana, tengok sini, lihat-lihat cowok sana. Tapi kalau dia sudah tunangan itu dia sudah terikat kan, nggak bisa main dengan setiap orang atau nggak bisa pergi dengan siapa saja, harus dengan tunangannya. Seperti itu. Ada hubungan yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Ya, dimana kalau kita sudah sampai di level mempelai ini, ada hal-hal yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi, sekalipun kita masih membutuhkannya di bumi ini, tapi kita sudah tidak boleh melakukannya lagi. Apa tuh Bu? Yaitu segala keinginan daging. Betul. Ya, segala keinginan daging. Ya, jadi suatu saat mungkin kita lihat teman kita, lihat saudara kita. Contoh ya, bukannya apa, enak ya bisa kemana-mana, bisa gini ya. Tapi, saya adalah mempelai Tuhan, saya adalah istri Tuhan. Jadi saya akan menunggu suami. Itu saya sendiri juga ngalami itu. Saya nggak bisa lagi kayak dulu. Enak ya pergi hangout kemana suka-suka. Saya sudah nggak bisa lagi. Saya harus bergaul. Pergi pun bertanya kepada Tuhan, kemanapun bertanya boleh nggak Tuhan, melakukan apapun bertanya boleh nggak Tuhan, mau beli apapun boleh nggak Tuhan, lalu dapat berkat ini buat apa Tuhan, untuk apa, harus bertanya, karena di sini levelnya bukan saya tapi Tuhan. Kayak hubungan ini ya Bu, kalau
aku kan belum bersuami ya, cuman kalau misalnya kita lagi pacaran gitu ya, aku mau kesini ya, minta izin gitu, kayak gitu ya Bu, maksudnya kalau suami istri yang harus di dunia gitu kan, harus sudah sepengetahuan dia dan atas persetujuan dia dan atas perintah dia. Makanya Tuhan di Efesus 6 kan Tuhan pakai perumpamaan hubungan Kristus dengan jemaatnya itu sama seperti hubungan suami dan istri, bahkan lebih intim lagi, lebih dalam lagi. Ya harus seperti itu, menjadi satu bahkan. Sedangkan suami istri kan kita nggak bisa satu, dalam arti nggak bisa satu tubuh, ya. Itu pun kadang-kadang masih ada banyak perbedaan pendapat segala macam. Nah ini kalau sudah dengan Yesus Kristus kita hubungan dengan Tuhan harus menjadi satu. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya, kemana-mana tanya dulu gitu ya. Dibolehin gak nih aku ke mall ini gitu misalnya, atau mungkin hangout nih sama teman-teman, boleh nggak kayak gitu. Betul. Terus kalau misalnya dikasih berkat, kalau misalnya orang suami istri kan misalnya tiap bulan suaminya ngasih duit gitu ya. Kadang kalau ya itu ya bodo amat gitu ya, buat kebutuhan aku lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita dikasih berkat sama Tuhan, tanya dulu ya, ini buat apa gitu. Betul. Itu yang saya alami ya, karena saya sudah menjadi become king's wife since dari tahun 2002. Itu problem itu, dan selalu saya bertanya, dan sampai akhir-akhir ini bahkan lebih lagi, apa yang saya punya adalah punya Tuhan, punya saya. Itu yang sampai di level itu. Jadi saya punya Tuhan punya saya punya. Segala sesuatu, baik roh, jiwa, dan tubuh, itu saya punya, Tuhan punya saya punya. Jadi semua barang yang ada pada saya itu bukan milik saya, tapi milik suami saya, milik Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan katakan jual itu barang, saya akan lakukan jual itu. Kemudian hasilnya kasihkan kepada ini, saya akan kasihkan. Ya, atau beli barang ini saya akan lakukan. Nah itu betul-betul saya di sini bertanya, menunggu, dan harus konfirmasi, dengeran terus. Itu saya nggak mau lagi saya sewaktu saya belum di sini seenak-enaknya sendiri, suka-suka juga. Tapi memang saya akan mendapatkan suatu kepercayaan daripada Tuhan. Pada suatu saat Tuhan memberikan suatu kepercayaan. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Karena hatinya dia sudah ada di dalam hati saya. Keinginan dia adalah keinginan saya adalah keinginan dia. Itu saya bisa merasakan walaupun tidak ini, boleh lakukan. Nah, lakukan seperti itu. Contoh ya, kalau Natal ya selalu saya senangnya dulu membagi-bagikan ya, memberikan entah itu hadiah atau apa ya. Ya untuk kali ini, tahun ini mungkin lebih sederhana, tapi tetap Tuhan tuh tahu keinginan saya untuk memberi, ya, haleluya. Tapi dia itu bisa, memang keadaan mungkin agak tight ya, agak sempit gitu ya keuangan. Tapi Tuhan tahu itu adalah juga kesenangannya dia untuk memberi, walaupun nggak sesuatu yang besar. Tapi saya bertanya, boleh nggak Tuhan? Tuhan kalau ini boleh nggak? Tuhan katakan kasih ini, kasih, dan sesuka kamu. Akhirnya saya melakukan itu. Saya merasa Tuhan boleh, saya tahu itu. Walaupun dalam keadaan sesak, tapi gak berhenti, keinginannya dia itu tetap ada di dalam hati saya. Ya. Saya percaya ketika saya memberikan, membagikan, itu bukan keinginan daging saya, tapi itu berasal dari keinginan Tuhan Yesus, dan itu tetap ada, gak mengubah. Walaupun dalam keadaan keuangan yang agak tight, tapi itu tidak mengubah tentang hati Kristus dalam hidup saya. Itu karena sudah menjadi satu. Mungkin bentuknya mungkin diubah sedikit, tetapi tidak berubah hati, maknanya, semuanya. Nah itu ketika saya bergaul, berdoa, berbincang, menanti, katakanlah mungkin bahasa saya itu, saya telepon ya. Kalau saya itu saya telepon ya, ngomong-ngomong saya telepon. Benar, saya suka WA Tuhan boleh nggak ini gini ya. Kayak kita hubungan seperti itu, dan Tuhan jawab, lakukan. Mungkin nggak ada jawaban langsung WA bales gitu, nggak ada. Saya WA ke WA saya sendiri gitu kan. Kemudian saya jawaban itu ada di sini, dan ada suatu kayak damai sejahtera, dan seperti kayak pelukan, kehangatan. Oke, Tuhan boleh. Ini Tuhan yang aturkan. Dan setiap saya terima, saya selalu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah 5 roti dan 2 ikan. Engkau yang bisa memecah-mecahkannya, dan bagian saya adalah membagi-bagikannya.
Nah itu hubungan. Iya, betul. Dimana di sini, di level ini, memang nggak gampang backup. Sampai hari ini pun saya terus bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong saya. Roh Kudus yang menolong saya untuk terus bergaul dengan Tuhan, bisa mengerti, bisa tahu, oh ini maksudnya Tuhan seperti ini. Roh Kuduslah yang menolong saya. Iya, ketika kita bilang kalau kita adalah calon mempelai ya, mempelainya Kristus gitu ya. Memang harusnya seperti itu ya Bu ya. Cuman ya dalam hati gitu kan. Namanya juga ya gitu dah. Maksudnya kadang masih suka mikir-mikir gitu. Aduh, berarti kan ketika kita di dunia ini kan sudah dipertunangkan ya Bu ya, udah ada ikatan gitu, sudah diikat gitu. Yang Ibu bilang tadi, kita udah nggak bisa bebas semau gua, mau pakai berkat yang dari Tuhan sesuka gua, terus mau kemana-mana apa segala macam itu tetap harus tanya Tuhan ya. Sama seperti kalau kita sudah menikah mungkin ya, sudah mempunyai suami, kan kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya Bu, harus tetap tanya sama suami maunya apa. Begitu juga kita dengan Tuhan gitu ya Bu ya. Ternyata harus seperti itu. Aku juga baru ngeh gitu ya, oh ya harusnya harus seperti itu. Karena aku cuma ngeliat kayak gak enak banget sih jadi mempelai Kristus gitu ya, gak enak banget sih, apa-apa dilarang gitu. Ternyata tapi dalam kehidupan kita tidak seperti kacamata yang aku lihat gitu ya Bu ya. Tetap ada sukacita daripada Tuhan ya bahkan Bu ya. Ada, kalau bagi saya ada suatu kebebasan. Kebebasan yang memang tidak seperti kebebasan yang dulu saya cari ya waktu saya masih dalam kedagingan. Tapi kebebasan di mana saya dipercaya sama dia. Ya, dipercaya, dan karena dia tahu di dalam hati saya, hatinya dia, keinginan dia. Hanya itu saja, bukan keinginan saya. Kalaupun saya mau spend money, bukan untuk saya, tapi untuk orang lain, yang mana adalah orang-orang yang dikasihinya juga, ya, itu saya yakin dia juga mengizinkan hal tersebut. Ya, saya nggak perlu mendengar suara secara audible, boleh gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi saya tahu kalau saya memberikan kepada orang, memberi makan kepada orang, itu semua adalah hatinya dia. Ya, kalau kita memberi tumpangan kepada orang, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita mau membagi, mau sharing, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, itu menjadi satu. Apa yang saya mau bagikan, Tuhan Yesus mau bagikan. Ya, walaupun mau besar, mau kecil, tapi itulah seperti Yesus, dan hatinya itu sudah jadi satu. Keinginan Yesus juga keinginan saya adalah keinginan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi satu di sini. Dan itu keberadaan itu atau pemahaman, bukan pemahaman saja bagi saya ya, di mana hubungan yang sampai di situ itulah yang membuat saya tetap bertahan. Kalau misalnya saya dibawa di sini, di level sini hanya divine healing and blessing, ini tetap harus masuk ke padang gurun yang nggak enak. Di sini pun ada padang gurun, tapi berbeda sekali padang gurun yang di sini dengan padang gurun yang di sini. Kalau padang gurun di sini ini kayaknya memang alone, kayaknya memang sendiri, tapi tidak sendiri. Saya ngalami itu, memang sendiri. Kadang-kadang saya cuma berkata-kata sendiri kepada dia, kayak curhat, kayak bincang-bincang sendiri, nggak ada orang lain. Tapi saya ada Tuhan Yesus ada dalam saya. Dan itu suatu level kerohanian di mana dewasa, kedewasaan sekali. Ya. Dan itu bersyukur Roh Kudus yang bimbing. Itu perlunya kita bergaul dengan Roh Kudus PK dan Roh Kudus yang akan bimbing. Dan ketika kita sudah di level ini, satu hal yang membuat saya suka tetap terus nggak mau turun lagi di sini adalah, yaitu saya menantikan kedatangannya. Saya menantikan dia menjemput saya. Kalau di level bawah sini jauh banget untuk dia menjemput saya kerasa. Tapi kalau sudah di sini, saya rasa sudah dekat. Waktu saya sudah dekat. Dan dia segera menjemput saya. Itu sangat, dengan saya nantikan dengan suatu hati yang rindu dan wow, gak bisa saya ungkapkan. Itu cinta. Ya, cinta. Cintanya Tuhan itu yang memberikan kekuatan saya untuk tetap berdiri. Dan kita mempelai pada suatu saat nanti, semua, bagi saudara-saudara semua yang ada di rumah, jangan berhenti di divine healing and blessing.
tapi biarlah engkau adalah mempelai Kristus itu sendiri. Dan biarkan engkau juga siap sedia menjadi mempelai Kristus, sehingga pada suatu saat kita semua mempelai Kristus akan diangkat, akan dijemputnya ketika Tuhan Yesus datang dan melihat mempelainya sudah siap. Karena itu setiap hari saya gak lepas pakaian pengantinnya PK. Saya sudah pakai pakaian pengantin sejak saya tahun 2002. Saya pakai pakaian pengantin. Gak boleh lepas. Ya, kalau kita pengantin di dunia ini pakai pakaian pengantin cuma pada hari H aja. Hari H aja dari pagi aja sampai malam udah gitu lepaskan. Tapi kita harus tetap memakainya setelah kita menerima pakaian pengantin tersebut. Kita harus memakainya sampai pada hari H Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan mengadakan pesta pernikahan. Yes, itu pesta pernikahan itu yang luar biasa. Wow, ya kita belajar banyak ya Bu tentang menjadi mempelai Kristus lebih dan lebih lagi. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang baru mendengarkan apa itu mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti setiap streaming ibadah kita ya. Di YouTube channel Menara 2 Jakarta itu dijelaskan bagaimana kita menjadi King's Wife, istri raja secara lengkap ya. Bahkan pada saat acara Natal kita 17 Desember itu akan ada penjelasan lebih lagi ya mengenai marriage of the Lamb. Sudah dijelaskan gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama BK. Baiklah. Jadi saya boleh tanya, sekarang BK udah paham? Iya. BK sekarang berarti mempelai Kristus dong. Iya, amin. Amin, haleluya. BK gitu. Sekali-sekali saya bertanya kepada BK. Ya Bu. Ya kami dari Menara 2 Jakarta ya Bu. Oke. Ingin mengucapkan selamat Natal nih Bu. Selamat Natal ya. Ada pesan apa BK? Pesannya ya buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan Up Close and Personal Podcast dari awal gitu ya sampai hari ini gitu ya. Puji Tuhan ya Bu, udah hampir setahun kita mengudara gitu ya. Tuhan Yesus menolong kita. Biarlah di hari Natal ini kita benar-benar ngerti gitu ya dan boleh terus hidup gitu ya dan bergaul bersama dengan Roh Kudus karena waktunya sudah dekat. Kita nggak tahu kapan waktunya dan biarlah setiap kita boleh lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus ya Bu. Yang seperti itu punya Tuhan, saya punya Tuhan, Tuhan punya. Tuhan punya, saya punya. Iya, bukan saya punya. Tuhan punya. Tuhan punya, saya punya, Tuhan punya. Tuhan punya, saya punya. Bukannya saya punya saya. Punya saya, Tuhan punya saya gitu ya. Oh, jangan seperti itu gitu ya. Itu egois gitu ya. Ya seperti itu. Ya Ibu, gimana silakan mau mengucapkan. Iya, jadi saya harapkan pada setiap saudara-saudara yang melihat podcast ini ya di akhir tahun 2023 ini, biarlah apa yang sudah engkau tabur, engkau pasti akan menuainya. Dan bila engkau belum menaburlah supaya engkau akan menuainya dalam roh, jiwa dan tubuhmu. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tingkatkan, naiklah terus, jangan berhenti stuck sampai engkau mendapatkan berkat Tuhan, tapi terus menjadi mempelai Kristus dan tetap terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau mengundang kepada saudara semua untuk tahun depan untuk terus mengikuti podcast daripada Up Close and Personal di episode berikutnya. Dan juga bila sudah ada kesempatan, sudah bisa datang di Menara 2 Jakarta di Jalan di Ruko Grand Palace A1A2 dan Jalan Benyamin Sueb. Kami mengundang kehadiran saudara semua. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you. Kami dari Up Close and Personal Podcast mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.